Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وقال تعالى في القرآن الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ternyata perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin adalah amal soleh. Sebesar apapun amal tersebut, sebanyak apapun pengorbanan dan biaya untuk melampanya, namun jika tidak memenuhi dua persyaratan, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti kata Rasulullah atau istiqamah Rasul, maka amalan tersebut tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Hudzaifah bin Iyad radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana jika suatu amalan dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan diterima. Maka demikian pula amalan yang dikerjakan tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku adalah sekutu yang paling tidak meminta sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyebutkanku, dengan selainku, aku meninggalkan dia dan sekutunya." Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak akan menyuruh orang yang menyebutkan Allah dalam amalnya untuk mencari pahala dari makhluk yang dia jadikan sekutu bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala baginya. Masyaallah muslimin yang masalah yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa amalan apapun, betapapun besarnya, jika tidak dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi amalan yang percuma, sia-sia. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, bukanlah perkara yang penting dengan banyaknya beramal, bukanlah perkara yang penting dengan banyaknya beramal, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur. Maka riya walaupun hanya sedikit akan menggugurkan amal, dan pintu-pintu riya sangatlah banyak, tidak sedikit. Sungguh tidak ada beda antara orang lain, tidak ada beda antara orang yang beramal dengan mengharapkan pujian 5 orang dengan orang yang beramal dengan mengharapkan pujian 1000 orang. Keduanya sama-sama tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tersebut hal saja dan tidak diserahkan kepada salihnya.
Ingatlah bahwasannya pintu-pintu riya sangat banyak, sehingga setiap kita harus berusaha menjaga amalan kita agar tidak gugur dan tidak rusak dengan banyaknya pintu-pintu riya tersebut. Masyaallah muslimin, di antara perkara yang memudahkan kita untuk menjaga amalan adalah dengan menyembunyikan amal soleh kita yang telah kita kerjakan. Abu Hazim rahimahullah berkata, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Sebagaimana kita takut memamerkan dosa-dosa kita, maka jangan pula kita memamerkan kebaikan-kebaikan kita. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka dari itu hendaknya setiap kita bisa menyembunyikan amal soleh kita, apapun amal soleh kita, baik itu berbakti kepada orang tua, baik itu berakhlak baik untuk keluarganya, baik itu sebagai guru yang hebat, baik itu sebagai penuntut dia yang rajin, baik itu sebagai donatur yang menginfakkan hartanya sangat banyak atau amalan lainnya. Hendaknya kita menyembunyikan dan jangan kita ceritakan kepada orang lain. Tidak lain agar pahala kita diterima dan tidak rusak dan terselamat dari sifat riya yang bisa menggugurkan amalan soleh kita. Masyaallah muslimin, ketahuilah bahwa setan akan senantiasa berusaha membisikkan hati seseorang agar dia menceritakan amal soleh yang telah dia kerjakan. Setan sangat tahu itu bahwa apabila seseorang telah menceritakan amal solehnya, maka akan sangat mudah bagi orang tersebut untuk terjatuh dalam riya. Inilah usaha syaitan yang agar seseorang terjatuh dalam riya. Kita bisa melihat bagaimana para salafus saleh bersusah payah untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Mereka berusaha untuk menyembunyikan bacaan Al-Quran mereka, berusaha menyembunyikan sholat malam mereka, menyembunyikan sedekah mereka. Namun di zaman sekarang ini kita melihat banyak orang yang bermudah-mudahan dalam menjalankan amal soleh yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan di foto lalu disebarkan melalui media sosial, seakan-akan mereka merasa aman dari sifat riya ini. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalaupun sekiranya seseorang tidak terjatuh dalam riya ketika menceritakan amalnya, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang lain, yaitu pahalanya akan berkurang. Amalan yang tersembunyi pahalanya jauh lebih besar daripada amal soleh yang ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 71, yang berdus solakot dipakani mahiyat wa intusku awatubu al-fuqara afahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita lakukan, sujud dan ruku yang kita lakukan, tilawah Al-Quran yang kita lakukan, maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu kita menceritakannya kepada orang lain, karena yang demikian lebih selamat dari penyakit riya yang sangat berbahaya.
Masyaallah muslimin, ingatlah bahwa syaitan tidak peduli Anda beramal saleh sebanyak apapun, karena jika Anda telah ria, maka gugurlah amalan Anda. Bahkan bisa jadi syaitan lebih suka seseorang beramal saleh disertai dengan ria daripada seseorang yang tidak beramal sama sekali. Mengapa demikian? Seorang yang tidak beramal maka tentu tidak memiliki pahala. Namun orang yang beramal dengan ria akan mengalami banyak kerugian. Seseorang yang beramal karena dia akan merasa rugi dan dari sisi waktu, biaya dan tenaga. Bayangkan saja jika ada seseorang yang berangkat haji hanya karena ingin diakui oleh masyarakat sebagai orang yang pernah berhaji, atau hanya ingin mendapat gelar haji, maka waktu, tenaga dan biaya yang dia keluarkan menjadi sesuatu yang sia-sia, karena dia tidak mendapatkan pahala dari haji yang dia kerjakan. Karena dia tidak hanya itu, yang lebih parah adalah dia justru mendapatkan dosa dari ibadah yang dia tersebut, karena dia adalah salah satu dosa besar. Masyaallah muslimin, jemaah salat jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit kotor ini, penyakit-penyakit ria, dan memudahkan kita untuk ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jazakallahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ada perkara yang lebih berbahaya dari sekalian, yaitu dia yang bercampur dalam kedustaan. Qutaibah radhiyallahu anhu pernah berkata, kami dahulu mendapati orang-orang yang dia mengamalkan amal solih yang mereka lakukan, maka sekarang mereka dia dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Ada orang-orang yang dipuji dengan perkara yang mereka tidak pernah lakukan. Kalau seseorang ingin dipuji dengan apa yang dilakukan adalah dia dan berdosa, maka bagaimana lagi orang-orang yang ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ketahuilah bahwa ini adalah sifat orang-orang munafik dan juga sifat orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan adalah mereka suka akan dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka lepas dari siksa, tetapi bagi mereka siksa yang sangat pedih. Quran Surah Al-Imran ayat 188. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu artinya sesuatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap kedua kebohongannya tersebut. Kalau tidak diungkap di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap di akhirat kelak. Waliyahudzubillah. Maka kita sama-sama untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat tusuk terhindar dari penyakit hati ini, agar amalan kita tidak rusak dan amal soleh kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في عيني وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Setahu semua ada di seluruh tubuh maksudnya di dalam diri. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم تجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Oh iya,